Salam, salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin membahas tentang Allah, yaitu di dalam Perjanjian Lama, sosok Allah yang menjumpai Musa, yang mengatakan dia bernama YHWH atau Yahweh. Sedangkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu orang Yahudi maupun pandangan orang Kristen, itu sebenarnya ketika bicara tentang sosok Allah, itu adalah sosok yang misteri. Tapi kenapa di dalam Perjanjian Lama ada sosok yang mengaku Allah tapi dia boleh dilihat orang? Di dalam pandangan Kristen sekarang maupun Yahudi, itu ketika bicara tentang Allah, itu terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak tertakut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Definisinya seperti ini, tidak pernah dilihat orang. Tapi kenapa di dalam Perjanjian Lama ada sosok yang mengaku Tuhan, sosok yang mengaku Allah, tapi dilihat orang? Kemudian Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Berarti dari pandangan ini tidak ada seorang pun melihat Allah. Itu kenapa Allah itu tak bisa digambar, tak bisa dilukis, maupun tak bisa dibuat patung. Nah, jangankan dilukis, dibayangkan saja tidak bisa. Itu sosok Allah. Itu gambaran mindset kita sebagai manusia. Ketika kita membayangkan Allah saja tidak bisa. Tapi kita mau tahu siapa Allah itu. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa adalah Allah. Ini pandangan Paulus, juga Yesus juga. Dia selalu mengatakan Bapa, Bapa. Itu sebutan Bapa. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 yang berjalan-jalan di Firdaus, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, lalu pada hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Jadi Allah saja tidak bisa dibayangkan, tapi ini ada sosok yang mengaku Tuhan, mengaku Allah. Mengaku Allah bahwa dia berjalan-jalan, seperti berjalan-jalan. Kemudian di dalam Kejadian 32, 24, dan 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi ternyata ada sosok Tuhan yang yang menjumpai para nabi, menjumpai para bapak-bapak iman kita. Kita baca lagi di dalam Kejadian 22 ayat 11, 12, 14, dan 16. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahut, ya Tuhan. Malaikat Tuhan. Abraham menyebut dia, ya Tuhan. Kemudian lalu ia berfirman, ini malaikat Tuhan bisa berfirman, inilah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ada satu sosok Tuhan, tapi yaitu malaikat Tuhan itu. Yang Yakub tadi itu seperti manusia, dan yang ini malaikat Tuhan. Dia membedakan diri dengan Allah. Jangan sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ada satu sosok mengaku diri Allah, tapi membedakan diri dengan Allah. Mari kita baca lagi.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katanya, kata malaikat Tuhan itu, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi memang ada sosok yang mengaku diri Tuhan, mengaku diri Allah, tapi membedakan diri dengan Allah. Tadi kita sudah jelaskan, Allah tidak bisa dibayangkan, dan Allah itu siapa? Bapa. Mari kita baca lagi di dalam Kejadian 16 ayat 7, 8, 10, 11, 13. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah pada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kuasanya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau turunanmu sehingga tidak terhitung banyaknya. Selanjutnya malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia sebab Tuhan telah mendengar penindasanmu. Di sini dijelaskan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan Tuhan itu sebenarnya terjemah dari YHWH atau bahasa dibacanya Yahweh. Kemudian ayat 13, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkau El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Hagar menyebut malaikat Tuhan itu Tuhan. Dan di dalam ayat Kejadian 18, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemah dan menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, jika aku telah mendapat kasih, Tuhan, jangan kiranya lampaui hamba-Mu ini. Jadi di dalam perjanjian lama ada satu sosok Tuhan, mengaku diri Tuhan, tapi membedakan diri dengan Tuhan. Itu banyak dijumpai di dalam ayat itu adalah sebutan malaikat Tuhan. Ini kalau di dalam Yahudi disebut Malak al-Yahweh, atau populernya disebut Metatron. Itu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Ini di dalam pandangan Yahudi. Kemudian kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 16, 17, 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapa namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ajaib. Nama malaikat Tuhan itu disebut ajaib. Kemudian di dalam Keluaran juga 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi kalau definisi Allah
itu yang tadi tidak bisa dilihat orang, belum pernah dilihat orang, tapi ada satu sosok yang mengaku Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu YHWH, yang memang menampakkan diri kepada Musa dan dia mengaku Tuhan. Siapa sebenarnya itu? Dalam Keluaran 3, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana lalu memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lagi ia berfirman, "Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab itu ia takut memandang Allah. Malaikat Tuhan itu sama menyatakan kehadiran Allah. Karena di dalam pandangan Yahudi memang Tuhan memang seperti itu. Allah itu memang tidak bisa kelihatan. Langsung tidak bisa kelihatan, dibayangkan saja tidak bisa. Itu pandangan Yahudi. Tapi ada sosok Allah, sosok yang mengaku Allah dan berhadapan muka, dan para nabi menyebut dia juga Tuhan. Ini sosok ini siapa sebenarnya? Keluaran 3, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," atau dalam bahasa sananya Ehyeh, Aser Ehyeh. Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ada satu sosok yang mengaku diri Allah, yang bisa bertatap muka dan mewakili Tuhan, mewakili Allah untuk berinteraksi kepada manusia. Kuncinya ada di Yohanes 1 ayat 18. Siapa dia? "Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Jadi sosok yang mengaku itulah sosok ini. Anak tunggal Allah ini. Siapa anak tunggal Allah ini? Yesus. Yesus itulah sang firman Allah sebelum menjadi manusia. Saya sering mengatakan bahwa firman Allah, roh Allah, dan Bapa ini, Allah ini boleh berinteraksi. Makanya firman Allah itu keluar daripada diri Tuhan untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang mitos. Ketika dia berinteraksi melalui, yang pertama itu dia berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian berjumpa Abraham, kemudian berjumpa Yakub. Itu bukan sosok Allah Bapa, tapi sang firman atau anak manusia itu. Itu sebabnya kata-kata Yesus, misalkan dia tadi di dalam Keluaran tadi, ketika ditanya, Musa tanya sosok itu, dia mengatakan, "Aku adalah aku." Ini sering sekali dipakai oleh Yesus kalimat ini, yaitu aku adalah jalan, aku adalah terang, aku adalah kehidupan, aku adalah. Itu sosok yang kalimat yang selalu dipakai Yesus. Makanya ketika Yesus mengatakan aku adalah aku, sebelum Abraham ada, aku telah ada, di dalam Yohanes itu. Makanya orang Israel mau direjam. Karena apa? Ketika di dalam Kejadian tadi, itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin. Lalu ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat, ia melihat 3 orang. Nah, ini satu di antaranya adalah sang firman itu, Yesus sebelum jadi manusia. Makanya ketika dia berdebat dengan Yahudi, umurmu belum 30 tahun, tapi kau mengatakan Abraham bapamu sudah melihatku dengan jelas. Ini ayatnya di sini, sumbernya itu. Makanya sebelum Yesus lahir sebagai manusia utuh, dia sudah
eksis dari dulu sebagai firman Allah yang mengaku diri Allah di dalam kitab perjanjian lama. Dan namanya adalah ajaib di dalam Hakim-Hakim tadi. Siapa yang namanya ajaib? Mari kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Jadi dalam Hakim-Hakim itu malaikat Tuhan atau malak al-Yahweh atau Metatron itu wakil Tuhan, atau Menra kalau bahasa Yahudinya. Itulah Yesus, itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuat tentang Mesias, nubuat tentang Yesus, ayat Yesaya 9 ayat 6. Sebenarnya Bapa yang kekal itu bukan Allah Bapa, karena ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Seperti Adam itu bapaknya manusia, karena sudah jatuh ke dalam dosa, makanya Yesus adalah bapaknya manusia, karena dia memberi kelahiran hidup yang kekal kepada manusia itu. Makanya disebut Bapa yang kekal, bukan sebagai Allah Bapa, tapi dalam kemanusiaannya. Nama Yesus sendiri itu kalau ditelusuri, dia berasal dari kata Yahweh ini. Yaitu mari kita baca Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yahweh kan artinya Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Dari kata itu, kenapa waktu hidup Yesus tidak pernah memperkenalkan nama Yahweh? Karena dia sendiri itulah Yahweh, wakil Tuhan, firman Allah sebelum jadi manusia. Dialah yang berinteraksi kepada manusia. Makanya Tuhan bukan sekedar mitos, bukan sekedar, mungkin kita perlu bandingkan dengan agama seberang. Ketika dia tanya tentang Allah, tentang kewujudan Allah, mesti kebanyakan mereka tidak tahu. Karena apa? Plato juga mengatakan Tuhan hanya boleh disentuh dengan ide. Tapi dengan adanya Yesus yang turun, yang firman ini turun jadi manusia, Tuhan bukan mitos lagi, Allah bukan mitos lagi, keberadaannya ada, diwakili oleh Tuhan, yaitu sang firman Allah, yaitu Yesus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Makanya kita kalau melihat Yesus itu seperti melihat sang Bapa. Banyak orang mengatakan, kenapa kok Yesus disembah, kenapa Yesus dipuja, kenapa di dalam doa kenapa ada Yesus? Karena para nabi pun melakukan hal itu. Sebelum dia jadi manusia, dia adalah Yahweh itu, sosok Yahweh itu. Sosok Yahweh yang dipuja-puja para nabi juga. Makanya di dalam Yesus tidak diambil dari kata Yahweh itu. Makanya Allah yang tidak kelihatan, dia menyatakan diri melalui Yesus. Jadi kita sudah tahu sosok Yahweh itu bukan Allah Bapa, karena dia bisa dilihat orang, interaksi orang langsung, berhadapan muka, baik dengan Yakub, baik dengan Abraham, dengan Adam, maupun dengan Musa. Kalau orang Kristen biasa beribadah itu, keyakinan kita kan selalu menyembah kepada Bapa. Ini Yesus yang mengatakan sendiri. Penyembahan ini adalah dari konsep penciptaan. Yaitu ketika Bapa melalui firman-Nya dia menciptakan segala sesuatu, dan melalui Roh-Nya memberi hidup kepada ciptaannya. Maka ciptaan itu hidup. Dan untuk manusia kembali kepada pencipta tadi, manusia harus melalui jalan sama. Melalui bimbingan Roh Kudus, manusia kembali kepada Bapa melalui Yesus. Inilah jalan penciptaan kita di dalam ibadah.
Sang Bapa, Yesus maupun Roh Kudus sama-sama ditinggikan, sama-sama diagungkan, sama-sama dimuliakan, sama-sama dipuji. Tidak ada satu yang rendah, tidak ada satu yang lebih tinggi. Karena ini adalah satu nama. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu nama. Jadi sudah tahu sekarang sosok Yahweh yang menjumpai para nabi itu siapa? Yaitu Yesus, Sang Firman Allah. Karena dia kasih kepada manusia, makanya dia turun mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.